Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak saudara membaca satu ayat. Ayatnya itu sederhana, tapi di dalamnya itu menggetarkan dunia. Ya, mari saya ajak saudara membaca di dalam Mazmur 98. Mazmur 98 ayat 4. Ayatnya sederhana, mungkin nek saudara membaca ini ya, saudara anggap biasa, sehingga saudara tidak menaruh minat atau perhatian di dalam ayat ini. Tapi ayat ini betul-betul menggetarkan dunia, ya. Nanti saya jelaskan. Mazmur 98 ayat yang keempat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Cobalah saudara renungkan, ayat ini tidak ada apa-apanya. Cuma bersorak-soraklah saja.
Tapi saudara-saudara dengarkan sejarah dari ayat ini ya. Ayat ini ditulis pada zaman pembuangan di Babel. Jadi waktu itu Yerusalem atau bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Babel. Orang-orang Israel itu banyak dibawa ke negeri Babel dan kota Yerusalem itu dihancurkan. Ya. Nah, keadaan yang seperti itu sangat-sangat menyedihkan bagi bangsa Israel. Di negeri Babel, saudara-saudara, bangsa Israel itu diperhambakan sampai 70 tahun, saudara-saudara. Ya. Dan pada satu kesempatan, ya, Tuhan memberikan kebebasan untuk bangsa Israel kembali ke Israel. Itu waktu, saudara, bangsa Israel pulang ke Israel dan membangun kembali kota Yerusalem. Ya. Sepanjang ayat ini ditulis, orang kelanjutannya itu tidak ada yang tersentuh hatinya untuk memperhatikan ayat ini, saudara. Ya. Pada abad ke-16, ya, sekarang termasuk abad ke-21, ya. Abad yang ke-16 lahirlah seorang yang bernama Isaac Watts, ya. Dia adalah seorang seniman. Seorang seniman, saudara-saudara, dia itu sangat sensitif sekali terhadap seni. Ya, sangat sensitif sekali. Dan Isaac Watts ini, dia waktu itu dia senang baca kitab Mazmur. Ya, dia baca, waktu baca Mazmur 98 ayat 4 ini, hatinya disentuh oleh Tuhan. Ya, disentuh oleh Tuhan sehingga dia mengarang lagu yang seluruh dunia lagu ini menjadi berkat bagi dunia. Yaitu sebetulnya di dalam bahasa Indonesia ini cuma ditulis tadi, ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya. Dan Isaac Watts ini mengubah sebuah lagu dengan bahasa Inggrisnya, yaitu Joy to the World,
The Lord is come. Ini lagu menyentuh hati Isaac Watts. Sehingga lagu ini, saudara, menjadi lagu yang disenangi oleh dunia. Ya. Kita di Indonesia mengenal lagu ini pada tiap Natal dinyanyikan. Ya, pada tiap Natal kita menyanyikan lagu ini. Ya. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Nah, saudara, lagu ini kita nyanyikan karena kita tertarik oleh iramanya. Ya, tetapi kita tidak pernah tersentuh lagu ini. Ya, kita cuma menyanyi tapi tidak pernah kita tertarik bahwa lagu ini mengandung satu yang luar biasa. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin saudara setiap kali membaca Alkitab, ya saudara, setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara berdoa, Tuhan, pada saat saya membaca Alkitab, kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati saya. Ya. Sebab kalau tidak, ya kita cuma membaca saja. Podo sekarang ini kita mendengarkan firman Tuhan, ya cuma mendengar saja. Ya, saudara-saudara, padahal di sini dikatakan, ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah. Kata ini, ya nek aku keadaannya baik, bergembira. Tetapi kalau saya di dalam keadaan yang tidak baik, bagaimana bisa bergembira? Lah, ya, saudara pernah baca gembira itu adalah obat. Gembira itu adalah obat. Seperti orang sakit perlu obat untuk mengobati supaya sembuh. Gembira itu adalah obat. Saudara pernah baca ayatnya? Ya baca bahkan dinyanyikan, tapi tidak sama sekali menyentuh hati kita. Ya, maka pada pagi hari ini saya ingin saudara mendalami firman Tuhan. Ya, coba kita baca Amsal, pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-22. Tiap ayat yang ditulis di dalam kitab suci itu sungguh-sungguh mengobati hidup kita di dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan macam-macam permasalahan. Ya, coba saudara perhatikan ini, ya. Dikatakan,
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seringkali kita ini menghadapi permasalahan seolah-olah sudah tuh, aduh, tidak bisa mengatasi. Ya, tidak bisa mengatasi. Nah, itu mengeringkan tulang. Orang yang sampai tulangnya kering, tulang itu merupakan kerangka daripada tubuh manusia. Ya. Lalu kerangkanya itu kering. Bagaimana dia bisa menopang hidup kita? Ya. Tetapi dikatakan orang yang gembira itu adalah obat. Nah, kembali kepada Isaac Watts, ya saudara. Dia dikaruniai oleh Tuhan untuk menghidupkan ayat ini supaya dunia tahu, dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, macam-macam bahaya, kesakitan. Supaya dunia ini mengerti bahwa sukacita di dalam Tuhan itu obat yang manjur untuk menghadapi macam-macam permasalahan. Ya. Tapi ya apa? Nek saudara upamanya menghadapi suatu masalah yang membuat saudara itu susah. Bagaimana saudara bisa gembira? Ya, cobalah saudara menghadapi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Bagaimana bisa gembira? Nah, kalau pengertian kita sebagai anak-anak Tuhan cuma sampai di situ, ya. Kalau pengertian kita sebagai anak-anak Tuhan hanya sampai di situ, ya kita tidak ada gembira, tidak bisa diobati. Dalam menghadapi masalah, tidak bisa diobati. Karena kita tidak punya kemampuan untuk lebih mendalam lagi di dalam Tuhan. Nah, untuk itu saudara, ya, saya ajak membaca di dalam, saudara perhatikan ayat-ayat ini membantu kita untuk mengatasi macam-macam permasalahan. Ya, 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, kalau saudara mengerti ini, saudara, luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa. Ya, coba saya bacakan ya. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, gak ono apa-apanya sampai gitu tok. Coba saya bacakan ya. Segala tulisan atau yang ditulis di dalam Alkitab ini, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk. Ya, jadi segala tulisan Alkitab ini yang diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Saudara itu diajar. Ya. Untuk menyatakan kesalahan, kita itu diajar untuk tahu kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan itu yaitu sifat, tabiat, ya, karakter kita ini, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekarang saudara ini pokoknya ini di dalam diilhamkan. Apa pengertian saudara diilhamkan? Jadi ini Alkitab ini yang diilhamkan Allah. Saudara dalam bahasa Indonesia, saudara cuma pengertian saudara kata-kata ilham. Ya. Tetapi kalau saudara baca bahasa aslinya, ya, itu dikatakan theopneustos. Ya, bahasa aslinya itu theopneustos. Kalau bahasa Indonesia disebutkan diilhamkan. Tetapi theopneustos itu dihembusi oleh nafas Allah. Oh, saudara-saudara, sehingga kata-kata itu menjadi hidup. Waktu Allah menciptakan manusia, ya, dari debu tanah, itu manusia itu ya debu tanah. Ya dari apa-apa debu tanah. Tetapi waktu dihembusi oleh nafas Allah, saudara baca di dalam Kejadian pasal pertama. Waktu dihembusi oleh nafas Allah, maka dia menjadi manusia yang hidup, bergerak, berpikir, berkehendak, dan bebas untuk bertindak. Jadi segala tulisan atau kitab suci itu dihembusi oleh nafas Allah. Artinya dihembusi oleh Roh Kudus. Sehingga merupakan firman yang hidup. Jadi kalau saudara mengerti bahwa Alkitab itu firman yang hidup, lalu sekarang firman yang hidup itu berkata, dunia harus bergembira. Ya, coba kita kembali ke Mazmur tadi, pasal 98 ayat 4. Ya, coba kita kembali supaya saudara tahu. Kalau saudara baca, hanya baca saja, tidak ada apa-apa nih. Tetapi kalau saudara sadar bahwa firman Tuhan itu dihembusi oleh nafas Allah, saudara akan tahu, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hei seluruh bumi. Bergembiralah. Kata bergembiralah tadi sudah saya jelaskan, bahwa orang yang gembira itu merupakan obat.
dalam menghadapi permasalahan hidup. Itu obat gembira. Tapi bagaimana saya ini bisa gembira kalau saya dalam keadaan kesusahan? Bagaimana saya bisa gembira? Nah, 2 Timotius pasal 3:16 berkata, itu firman harus dihembusi oleh nafas Allah. Sama dengan saudara itu bisa bergembira kalau saudara itu dihembusi oleh nafas Allah. Artinya kalau saudara itu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara baru bisa bergembira menghadapi macam-macam permasalahan. Ya, saudara, ini firman saya rasakan. Oh, saudara, ya, saya saksikan sedikit ya, saya ada waktu. Seperti saudara tahu, saya ini kena prostat. Tiap dokter urolog mesti berkata, saya mesti dioperasi. Yang terakhir saya datang ke Pineng juga harus dioperasi. Tapi saya disentuh oleh Tuhan. Ya, waktu saya sedang menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter, ya, itu Hosiana Yunus, ya, itu nyetel lagu-lagu rohani itu didekatkan saya gitu. Lah di antara lagu itu saudara, ada lagu yang berkata, Your presence is heaven to me. Hadiratmu itu surga bagiku. Itu waktu saya nangis, saudara-saudara. Kalau Yesus hadir, kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, your presence is heaven. Artinya hadiratmu itu surga bagiku. Ya. Dan itu orang seterusnya saya masih terus dianggap harus mesti operasi. Lantas beberapa hari yang lalu saya coba cek lagi, saudara. Ya. Seorang dokter urolog yang terkenal di Surabaya. Saya cek lagi. Waktu dicek dia bilang, baik. Tidak perlu operasi. Bahkan dia cek seluruh organ tubuh saya. Dia bilang, semua baik. Semua baik. Sebab saudara-saudara, saya tidak pernah tidak bergembira di dalam Tuhan. Ya. Waktu genting-gentingnya itu saya tidak punya perasaan susah atau bagaimana, saya tidak punya. Ya. Saya bergembira dan dokter mengatakan harus operasi. Saya bilang, saya tidak mau operasi. Ternyata Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya.
Beberapa hari yang lalu saya cek semua, cek USG ya. Untuk semua dicek bagus. Coba saudara-saudara, ini hanya soal yang sepele, saudara bilang bisa katakan sepele. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Mungkin saudara menghadapi masalah-masalah yang berat-berat. Tuhan bilang, bergembira di dalam Tuhan. Ya. Amsal 17:22 mengatakan, gembira itu obat yang paling manjur. Ya. Saudara merayakan Natal, selalu menyanyi kesukaan bagi dunia. Tuhan sudah datang, tapi kalau cuma menyanyi tok dan hati saudara tidak pernah disentuh oleh kesukaan dari surga, saudara, apa artinya? Ya. Maka itu tadi saya katakan, Mazmur 98 ayat 4, kita aneh tidak ada apa-apa. Ya segitu toh. Tetapi itu ditulis supaya setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab itu dikatakan dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga firman itu merupakan firman yang hidup. Coba saudara, tadi saya katakan Isaac Watts pada abad ke-16 dia lahir. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia disentuh oleh Tuhan untuk berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, sebab Yesus sudah lahir di dalam dunia ini. Dengan kata yang lebih tajam lagi, Yesus sudah lahir di hati kita semua. Apakah itu terjadi di dalam hidup kita? Kalau itu terjadi, saudara, saudara menghadapi apapun juga, saudara tidak akan susah. Cobalah saudara dekati Tuhan. Ya. Dekati Tuhan sampai saudara merasa dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga hidup kita ini penuh dengan sukacita. Memang dunia ini ngoni kesusahan, saudara. Penderitaan, bahaya, kesengsaraan, penyakit itu ngoni itu. Tetapi kemana kita ini mau lari? Kecuali sukacita di dalam Tuhan. Sebab Yesus sudah lahir ke dalam hati kita ini. Ya, itu penting sekali saudara. Banyak doa supaya saudara diberi umur panjang semua oleh Tuhan. Ya saudara, menghadapi dunia, waduh, satu waktu saudara itu seolah-olah tidak kuat. Oleh sebab itu tidak heran saudara, kalau ada orang sampai bunuh diri apa itu, tidak heran dia tidak kuat
menghadapi derita dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, gembiralah sebab Tuhan sudah lahir di dalam hidup kita. Ya, saudara, ini peganglah betul-betul. Sehingga saudara menghadapi apapun juga, saudara menang, kuat, dan Tuhan memberikan sukacita yang besar di dalam hidup kita. Ya, ayo kita sama-sama berdiri, kita berdoa dan katakan, Tuhan, ayat-ayat daripada firman Tuhan pagi ini saya akan renungkan betul-betul, ya, supaya hidup saudara itu tidak perlu menderita susah, ya. Oh Tuhan, Roh Kudus, mengapa tiap pagi kami datang di tempat ini, tetapi tidak ada sesuatu yang menyentuh hati kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan tolong, Theopneustos, hembusilah Tuhan hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sebab itu obat yang paling manjur untuk menghadapi permasalahan hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami pulih mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu akan menghidupkan kami dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama.